Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Apa kabar juga mama dan papa di rumah? Bu Dia doakan semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah anak-anak, hari ini ketemu lagi dengan Ibu Guru, Ibu Dia. Anak-anak, minggu kemarin masih ingat tidak kita belajar tentang apa? Iya betul sekali. Minggu kemarin kita belajarnya tentang tema lingkunganku. Hari ini kita akan belajar lagi tentang tema yang berbeda, yaitu tentang tema kebutuhanku. Anak-anak tahu enggak kebutuhanku itu apa? Iya, kebutuhanku itu adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi untuk kita untuk bertahan hidup ya anak-anak ya. Nah anak-anak, tema kebutuhanku hari ini juga ada sub-sub temanya, yaitu yang pertama adalah makanan dan minuman, yang kedua ada rumah, lalu ada pakaian, ada PHBS. PHBS itu apa anak-anak? Yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Nah yuk anak-anak, sekarang kita belajar tentang subtema yang pertama, yaitu tentang makanan dan minuman. Nah anak-anak, makanan dan minuman itu juga terdiri dari beberapa topik, yaitu yang pertama ada makanan pokok, yang kedua tentang lauk pauk, yang ketiga tentang sayuran atau sayur mayur, dan yang keempat macam-macam kue, yang terakhir yaitu jenis-jenis daripada minuman. Nah anak-anak, kita akan belajar ke topik yang pertama, yaitu tentang makanan pokok. Anak-anak tahu enggak makanan pokok itu apa? Makanan pokok itu adalah makanan yang harus ada dan kita makan setiap hari. Nah anak-anak, tahu tidak macam-macam makanan pokok itu apa saja? Nah yang pertama nasi. Nah nasi putih ini biasanya kita konsumsi atau makan setiap hari ya. Lalu kalau tidak ada nasi bisa kita ganti dengan singkong. Lalu ada jagung, anak-anak bisa lihat di gambar, ada ubi, lalu ada kentang, ada gandum yang diolah menjadi roti. Biasanya kalau anak-anak lihat di TV, orang luar negeri itu teman-teman kita di sana biasanya makannya roti ya atau gandum ya anak-anak ya. Nah sekarang selain makanan pokok, kita lanjutkan ke macam-macam lauk pauk. Anak-anak di rumah kalau makan nasi harus juga bersamaan dengan lauk pauk ya. Yaitu bisa kita makan dengan ayam goreng, lalu juga dengan ikan dibakar, ikan digoreng boleh. Terus juga ada tahu tempe. Pernah makan tahu tempe enggak anak-anak? Pasti pernah ya. Lalu juga kita bisa makan sate, soto, lalu ada telur, lalu juga kita bisa makan bakso, bisa kita makan rawon ya anak-anak ya. Nah itu tadi macam-macam lauk dan masih banyak lagi lauk pauk yang kita bisa makan bersamaan dengan nasi. Nah selain lauk pauk, kita juga kalau makan nasi di rumah harus juga didampingi dengan sayuran atau sayur mayur. Nah biasanya kalau di rumah itu mamah suka masak sop. Nah enak sekali ya. Itu sop sayurnya juga ada wortel dan bahan-bahan sayuran lainnya. Lalu ada juga sayur bayam. Siapa yang suka makan sayur bayam anak-anak? Iya, semua harus suka ya. Lalu juga itu ada gambar cah kangkung. Nah, dari kangkung yang ditumis sama mama di rumah. Lalu juga ada sayur asem. Lalu juga ada sayur nangka yang pakai santan ya. Lalu ada capcay dan masih juga banyak sayur-sayuran atau sayur mayur yang anak-anak bisa makan untuk mendampingi nasi dan lauk pauk tadi. Nah anak-anak di rumah harus suka sayur ya. Kalau tidak suka sayur biasanya tubuh kita akan lemas. Lalu kalau BAB atau buang airnya agak susah. Jadi di sayuran ini banyak sekali mengandung serat agar BAB kita atau buang air besarnya bisa lancar. Sekarang kita ke topik yaitu tentang macam-macam kue. Anak-anak tahu kue? Iya pasti tahu ya, karena setiap hari juga anak-anak bisa makan. Nah contoh-contoh kuenya bisa apa anak-anak? Itu donat. Siapa yang suka donat? Bentuknya bulat, biasanya ada topping coklatnya ya anak-anak ya.
Atau juga kita bisa makan pisang goreng, lalu klepon, ada pizza. Wah, ini enak sekali pizza ini. Lalu juga ada kue lapis, ada kue tar. Nah, biasanya kue tar ini dipakai kapan anak-anak? Dipakai pas ulang tahun. Nah, itu kuenya itu bisa dibuat atau dibeli anak-anak ya. Jadi macam-macam kue selain yang ada di gambar, itu masih banyak lagi kue-kue yang lain yang anak-anak bisa makan. Nah, yang terakhir yaitu topiknya tentang jenis-jenis minuman. Ternyata jenis-jenis minuman ini juga banyak anak-anak ya. Yang pertama lihat di gambar itu ada air putih. Nah, di rumah dan dimanapun anak-anak harus selalu minum air putih yang banyak ya. Nah, terus ada juga susu. Siapa yang suka susu anak-anak? Iya, biasanya kalau anak-anak minum susu setiap pagi atau menjelang mau tidur ya. Kalau masih bayi, itu biasanya minum susunya pakai dot. Tapi kalau sudah anak-anak masuk sekolah TK, dotnya nggak boleh dipakai lagi ya. Minum susunya harus pakai gelas. Nah, itu juga ada gambar minuman, jus buah. Anak-anak suka jus buah? Harus ya anak-anak ya. Itu ada jus apel, jus wortel, dan jus buah yang lainnya. Lalu ada jamu. Nah, ini juga jenis minuman. Jamu ini juga menyehatkan ya. Anak-anak kalau dikasih minum jamu harus mau ya, biar badannya sehat juga. Lalu itu ada kopi. Nah, biasanya yang minum kopi ini orang-orang dewasa, papa, kakek, Kalau anak-anak, Bu Dia sarankan untuk tidak dulu minum kopi ya anak-anak ya. Lalu itu juga ada gambar teh. Nah, kalau teh ini boleh diminum anak kecil. Anak-anak suka? Iya, teh ini enak sekali kalau dicampur dengan gula. Nah, selain minuman-minuman yang Bu Dia sudah sebutkan tadi, juga masih banyak sekali jenis-jenis minuman yang lainnya ya anak-anak ya. Nah, pesan Bu Dia untuk anak-anak semua yang ada di rumah, tetap minum air putih yang banyak ya. Minimal kalau untuk anak-anak itu minimal 1 liter dalam sehari, supaya tidak dehidrasi. Nah, dehidrasi itu supaya tubuh kita tidak kekurangan cairan anak-anak. Demikianlah anak-anak yang bisa Bu Dia sampaikan hari ini tentang tema kebutuhanku. Nah, anak-anak, pesan ibu guru untuk anak-anak semua yang ada di rumah agar tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan minum air putih yang banyak ya. Tetap di rumah saja dan sampai jumpa anak-anak.